MK menjadwalkan sidang gugatan uji materi sistem pemilu digelar 17 Januari mendatang. Polemik kian menghangat usai Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan adanya kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 saat menyampaikan sambutan pada acara catatan akhir tahun KPU tahun 2002 pada akhir Desember lalu. Hari ini saya membaca keributan antar partai yang sebenarnya juga nggak penting juga sih buat kita rakyat biasa. Ini hanya keributan antar elit politik tentang sistem pemilu yang terpancing oleh pernyataan PDI Perjuangan kalau mereka menghendaki di tahun 2024 nanti sistem pemilihan proporsional dikehendaki kembali tertutup. Wacana PDI Perjuangan itu langsung ditolak ramai-ramai oleh hampir seluruh partai politik. Mereka merasa nyaman dengan sistem proporsional terbuka yang sudah dijalankan selama tahun 2004 sampai sekarang. Meskipun nggak penting-penting amat ya, kita juga harus tahu apa sih itu sistem proporsional supaya nggak bego-bego amat kalau ngomongin politik. Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik dan pembicaraan orang pasti banyak tentang politik. Sistem pemilu proporsional itu yaitu sistem di mana rakyat akan memilih wakilnya di parlemen nanti. Selama ini sistem proporsional pemilu dibagi dua, yaitu yang terbuka dan tertutup. Apa bedanya? Begini, sistem proporsional terbuka adalah sistem di mana rakyat bisa memilih langsung wakilnya. Jadi biasanya di sistem yang terbuka ini, seperti yang kita tahu selama ini, kita mencoblos wajah wakil kita nanti di Senayan atau juga di DPRD. Sedangkan sistem tertutup, kita nggak lagi melihat wajah wakil-wakil kita, tapi hanya logo partai saja. Nanti partai yang menentukan siapa wakilnya yang akan duduk di dewan. Jadi singkatnya begini, kalau sistem terbuka itu kita memilih orangnya, sedangkan di sistem proporsional tertutup kita hanya memilih partainya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan kedua sistem ini? Kalau kita tetap pakai sistem yang terbuka, dikhawatirkan di antara kader dalam satu partai akan saling gesekan dan tebar-tebar uang supaya dirinya kepilih. Sistem proporsional terbuka ini juga mengandalkan tokoh-tokoh terkenal, bukan nama partai. Ini yang buat banyak partai suka sekali merekrut artis-artis untuk menambah suara mereka di parlemen. Karena mereka nggak pede dengan brand partainya sendiri. Sedangkan di sistem tertutup, brand partai adalah yang utama. Partai yang sudah punya nama akan lebih mudah mendapatkan suara dan lebih mudah mengatur kader-kader partainya. Di dalam sistem proporsional tertutup ini, partai punya kekuasaan absolut dalam memilih siapa kadernya yang akan duduk di parlemen nanti. Tapi kelemahannya, pemilih tidak akan kenal siapa wakilnya karena nanti di surat suara sudah nggak ada lagi wajah-wajah orang yang akan kita pilih. Hanya logo partainya saja. Sementara ini, seluruh partai tetap ingin pemilu kita pakai sistem sekarang, yaitu sistem proporsional terbuka. Sedangkan PDI Perjuangan dengan PD-nya mengajukan sistem proporsional tertutup. Yang dimaksud PD di sini adalah PDI Perjuangan lebih percaya diri dengan brand partainya daripada partai lain yang masih mengandalkan nama-nama tokoh untuk mengangkat suara partainya. Saya sih nggak penting mau itu sistem proporsional terbuka atau tertutup ya.
Karena jujur aja, setiap kali nyoblos, saya itu jarang banget lihat wajah atau brand partai di kertas coblosan. Karena saya sendiri nggak kenal wajah-wajah yang harus saya coblos. Kalaupun di sana ada nama artis, saya juga nggak paham kenapa saya harus coblos dia. Wong saya nggak pernah tahu jejaknya, apakah dia pantas jadi wakil saya di parlemen atau tidak. Kalau saya harus nyoblos biasanya karena saya ingin ada yang berubah di negeri ini atau di daerah saya. Jadi yang saya coblos itu kalau nggak calon presiden, ya calon kepala daerah. Itu saja. Yang lainnya nggak penting karena pusing lihat banyaknya gambar wajah di kertas suara yang seperti bicara, pilih saya, dengan senyum manisnya karena nafsu ingin berkuasa. Tapi lumayanlah pengetahuan ini daripada nggak tahu sama sekali. Apakah penting? Nggak juga. Nanti kalau partai-partai itu meributkan bagaimana bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, baru tuh saya ikutan. Kalau ribut untuk kepentingan mereka sendiri, ya mending kita tinggal ngopi aja. Saya ngopi dulu ya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.